Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang telah menghadiri acara debat pagi ini. Terima kasih telah menghadiri acara debat pagi siang hari ini. Dan semoga kalian sehat selalu. Sejak adanya ujian nasional para siswa baik SD, SMP, SMA telah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapinya. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa ujian nasional memberi banyak pengaruh bagi siswa. Salah satunya, ujian nasional menjadi tolak ukur kemampuan siswa terhadap pendidikan. Mosi yang akan disampaikan pada siang hari ini adalah perkembangan teknologi terhadap ujian nasional sebagai tolak ukur kemampuan siswa. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan masing-masing tim. Dari tim afirmasi, ada Anidja Nur Fatima, absen 3. Lalu Giarkansa, absen 7. Krisna Garuda, absen 17. Muhammad Royan Afkari, absen 23. Muhammad Farwizal Dafa, absen 21. Di tim oposisi, ada Erlina Agustin, absen 9. Presilia Dwi Lestari, absen 13. Nisrina Diva, absen 25. Romansyah Putra, absen 31. Sasa Biratri, absen 33. Dari tim netral, ada Aisyah Ramania, absen 1. Muhammad Sofiur, absen 19. Prigel Kusuma Wardani, absen 27. Sultan Manggat, absen 35. Dan sekretaris ada Farhan Anandika, absen 11. Moderator mohon untuk mempersilakan masing-masing tim untuk menyampaikan pendapat dan argumennya. Dari tim afirmasi, silahkan pembicara 1 untuk menyampaikan pendapatnya. Diberi waktu 2 menit, dimulai dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Saya Muhammad Ryan Afkari dari tim afirmasi ingin menyampaikan pendapat tentang mosi yang kita bahas sekarang, yaitu tentang ujian nasional sebagai tolak ukur kemampuan siswa. Ujian nasional atau yang biasa disingkat dengan UN diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetisi lulusan peserta didik pada jenjang satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau biasa disingkat dengan SKL. Ujian nasional diadakan untuk menjadi tolak ukur kemampuan siswa terhadap pendidikan yang mereka jalankan. Lewat ujian nasional, kemampuan siswa terhadap mata pelajaran yang sudah dipelajari selama masa pendidikan dapat terlihat, apakah sudah berhasil dikuasai atau belum. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa berhasilnya ujian nasional seorang siswa menandakan keberhasilan pendidikan yang diberikan para guru. UN boleh tetap ada, namun ada pekerjaan rumah bagi kita semua, yaitu dari pemerintah, sekolah, orang tua, murid, dan lingkungannya, untuk turut mendukung pendidikan bangsa kita. Siswa untuk lebih meningkatkan belajarnya, guru lebih baik dalam mengajar. Mungkin metode yang digunakan selama ini belum cukup baik. Pemerintah juga lebih baik, orang tua juga harus memberikan dukungan yang lebih baik. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Royan. Sekarang pembicara 2 dari tim afirmasi, silahkan menyampaikan pendapatnya. 2 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diarkansa Zahra sebagai tim afirmasi 2 ingin menyampaikan pendapat.
Menurut saya, ujian nasional merupakan program kerja yang cukup tepat untuk dijadikan tolak ukur kemampuan siswa terhadap hasil pendidikannya. Ditambah lagi, ujian nasional berfungsi sebagai standarisasi nasional kelulusan untuk mengetahui kemampuan siswa dari segi nasional dengan hasil yang diraih melalui ujian tersebut. Dengan begitu, adanya ujian nasional dapat menjadi salah satu aspek penunjang peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Diarkansa. Sekarang pembicara satu dari tim oposisi, silahkan menyampaikan pendapatnya. Beri 2 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nizam Fatimah. Saya pembicara tim afirmasi ketiga ingin menyampaikan pendapat. Menurut saya, pelaksanaan ujian nasional selama ini justru berefek pada meningkatnya semangat belajar siswa. Berarti. Dari tim oposisi, pembicara satu dari tim oposisi, silahkan menyampaikan pendapatnya. Pembicara satu dari tim oposisi. Baik, saya pembicara satu dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Romansyah Putra Pratama. Kami tidak setuju dengan pendapat ujian nasional sebagai tolak ukur kemampuan siswa. Hal ini dikarenakan beberapa poin berikut. Ujian nasional resmi dihapuskan. Kenyataannya, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim resmi menghapus UN pada koordinasi jajaran Dinas Pendidikan Indonesia dengan dikeluarkannya SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Penghapusan ini dilakukan dengan alasan bahwa UN hanya fokus pada menghafal dan mengingat materi, dan itu bukanlah indikator kemampuan siswa, karena di luar kemampuan pemahaman dan penguasaan. Peserta didik diharapkan mampu mengembangkan dan berpikir tajam terhadap materi pembelajaran. Anda berpendapat bahwa ujian nasional merupakan salah satu penunjang peningkat kualitas pendidikan. Namun hal ini sepenuhnya tidak benar. Ini dikarenakan sistem pendidikan Indonesia yang belum merata. Jasa pendidikan yang masih kurang terampil dan fasilitas sekolah kurang memadai yang menjadi variabel penghambat peningkat kualitas pendidikan. Dengan meningkatnya mutu sistem, jasa, dan kualitas pendidikan, secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran. Jadi adanya UN tidak dapat secara jelas disangkut pautkan dengan meningkatnya kualitas pendidikan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Roman. Sekarang pembicara 2 dari tim oposisi, silakan menyampaikan pendapatnya. Dimulai dari sekarang. Stop. Mic-nya nggak bunyi. Mic-nya. Sudah? Sudah. Oke. Perkenalkan, nama saya Nisrina Diva Suryani. Saya dari tim oposisi pembicara 2 akan menyampaikan pendapat saya. Memang benar bahwa UN telah lama menjadi syarat kelulusan siswa. Namun faktanya, banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang tetap meluluskan peserta didiknya meskipun memiliki NUN rata-rata bahkan cenderung jelek. Hal ini dikarenakan indikator kelulusan yang utama adalah nilai sikap, serta keberhasilan peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ditentukan oleh peningkatan nilai dalam 5 semester pertama. Pemikiran tentang UN yang menentukan masa depan menurut kami sepenuhnya salah. Contoh lainnya adalah sekolah bertaraf internasional yang tidak mendapat sistem UN, namun peserta didiknya memiliki kesempatan besar memasuki universitas bergengsi dan berkesempatan mendapat pekerjaan yang layak. Adanya UN membuat peserta didik
hanya fokus pada mata pelajaran yang ditujukan, sehingga mata pelajaran di luar itu dilupakan atau hanya belajar sekadarnya. Hal inilah yang dapat membuat ketidakseimbangan antar pelajar satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan fakta, semakin para siswa memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, semakin berhubung pula mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Jika terjadi ketidakseimbangan, hal ini berdampak pada kecacatan dalam kemampuan pemahaman siswa. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Desrina. Sekarang pembicara satu dari tim netral, silakan menyampaikan pendapatnya. 2 menit dari sekarang. Mik. Ulangi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Prigel Kusumardani selaku pembicara satu dari tim netral. Ketika kita berbicara tentang kemampuan, tentunya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Adanya ujian nasional bisa menjadi tolak ukur kemampuan siswa bagi sebagian orang, karena mereka menganggap bahwa kemampuan siswa terhadap mata pelajaran yang sudah dipelajari selama masa pendidikan dapat terlihat, apakah sudah berhasil dikuasai atau belum. Namun tidak semuanya setuju dengan pernyataan ini, karena ujian nasional membuat peserta didik hanya fokus pada mata pelajaran yang diujikan, sehingga mata pelajaran yang di luar itu dilupakan atau hanya belajar sekadarnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya. Meninjau dari argumen tersebut, saya memberikan solusi untuk menambahkan mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional. Dengan begini, kita bisa tahu keberhasilan siswa dalam memahami semua mata pelajaran yang dipelajari. Selain itu, penambahan mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional juga tidak akan menimbulkan ketidakseimbangan antara pelajaran satu dengan lainnya. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Baik, terima kasih, Prigel. Dipersilahkan untuk pembicara 2 dari tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. 2 menit dari sekarang. Dimohon untuk pembicara 2 untuk menyampaikan pendapatnya. Pembicara 3, tim afirmasi. Baik, pembicara 3 dari tim afirmasi silakan menyampaikan pendapatnya. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Fatimah, pembicara 3 tim afirmasi. Menurut saya, pelaksanaan ujian nasional selama ini justru berefek pada meningkatnya semangat belajar siswa. Selain memiliki target untuk lulus ujian nasional,
Sebagian dari mereka juga menganggap ujian nasional sebagai ajang rivalitas untuk melihat siapa yang terbaik. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa mental sebagian anak-anak Indonesia memang butuh dipaksa agar berprestasi. Jadi, ujian nasional juga sebagai wadah yang melecut semangat siswa untuk belajar dan berprestasi. Sekian dari saya. Dipersilahkan pembicara 2 dari tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Dimulai dari sekarang. Kan nama saya Muhammad Sofi Rohman, saya dari tim netral pembicara 2. Menurut saya, UN ini merupakan salah satu hal yang ditakuti oleh beberapa siswa, dikarenakan UN menjadi tolak ukur bagi para siswa untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Rasa ini sedikit tidak adil karena hanya mata pelajaran wajib yang diujikan dalam UN tersebut, seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Sehingga para siswa hanya difokuskan untuk hanya dapat mempelajari pada mapel yang diujikan saja. Sehingga menurut saya perlu ditambahkan mapel lainnya, sehingga tidak hanya fokus pada beberapa mata pelajaran saja, seperti yang dikatakan oleh pembicara 1. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rohman. Dipersilahkan pembicara 4 dari tim afirmasi untuk menyampaikan pendapatnya. Dimulai dari sekarang. Terima kasih waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Dafa dari tim afirmasi. Saya masih menganggap ujian nasional menjadi penentu kelulusan yang efektif terlepas dari kecurangan yang terjadi. Apabila bicara tentang kecurangan, menurut saya di mana-mana pasti ada kecurangan. Akan tetapi bukan berarti hal tersebut tidak dapat diminimalisasi. Pemerintah telah menggunakan ujian nasional berbasis komputer yang dapat menekan angka kecurangan tersebut. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Farul Ridha Dafa. Dipersilahkan pembicara 5 dari tim afirmasi untuk menyampaikan pendapatnya. Dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan pendapat. Perkenalkan, nama saya Krisna Garuda Sakti, pembicara 5 dari tim afirmasi. Saya akan menyampaikan pendapat saya. Selain itu, ujian nasional juga masih tetap dibutuhkan. Hal ini diperlukan agar siswa tetap mau belajar dan berusaha, serta tidak bersikap acuh tak acuh terhadap pelajaran di sekolah. Jika UN dihapus, siswa akan acuh tak acuh dalam belajar, karena UN tidak ada, menimbulkan kemalasan dalam belajar. Ada UN saja, terkadang ada yang malas belajar, apalagi tidak ada UN. Seperti apapun bentuk ujiannya, selama dilaksanakan secara tepat dan dicapai dengan proses yang tepat, antara lain dipersiapkan sejak awal, pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, bukan sebaliknya. Tanamkanlah sikap menghargai proses, bukan hanya fokus pada hasil. Jadi bukan program ujian nasionalnya yang harus ditiadakan, tetapi proses pencapaian dan praktik pelaksanaan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar menghasilkan kualitas pendidikan Indonesia yang kualitas pendidikan Indonesia yang semakin baik. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Krisna. Sekarang pembicara 3 dari tim oposisi, silakan menyampaikan pendapatnya. Dimulai dari stop, mic-nya nggak dihidupin. Baik, saya dari
Baik, saya Fresilia Dulstari dari tim oposisi. Saya mau menyampaikan pendapat saya. Tentunya persiapan dalam menghadapi ujian nasional telah dilakukan sedini mungkin. Namun, sudah tidak asing lagi bahwa dalam proses ini banyak sekali para peserta didik yang mengalami tekanan mental dikarenakan pesaing ujian yang sangat sengit. Banyak siswa yang stres, bingung, bahkan depresi dikarenakan ketidakmampuan mengontrol pikiran yang kemudian berdampak pada kelancaran berpikir dalam menghadapi ujian nasional yang telah dijadwalkan. Materi UN memang tidak dapat langsung dipelajari dalam semalam, melainkan membutuhkan proses lama yang dimana masa inisiatif menyiapkan diri untuk UN sekitar 3-4 bulan. Dalam kisaran waktu ini, kami tidak dapat yakin bahwa seluruh peserta didik mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ada banyak siswa yang cenderung cuek dan menunda-nunda waktu belajar yang mengakibatkan ketidaksiapan dalam menjalankan UN. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Fresilia. Sekarang pembicara 4 dari tim oposisi, silahkan menyampaikan pendapatnya. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Erlina Agustin, sebagai pembicara keempat dari tim oposisi ingin menyampaikan pendapat. Berbicara mengenai kecurangan, kami setuju bahwa kecurangan pasti terjadi. Namun tindakan pemerintah dalam mengatasi kecurangan yang terjadi pada UN kami rasa masih belum cukup. Apalagi jika salah satu solusinya adalah dengan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Dan jika dilihat masih banyak sekali kekurangannya. Kekurangan ini adalah pemerataan fasilitas elektronik sebagai penunjang UNBK yang kami rasa masih belum cukup. Selain itu, dengan adanya UNBK, pemerintah tetap tidak dapat menekan angka kecurangan yang terjadi. Karena faktanya, Kemendikbud mencatat 126 kasus kecurangan pada UNBK 2019 yang mencakup bocoran soal, informasi mengenai kunci jawaban, dan adanya alat elektronik rahasia sebagai alat bantu mengerjakan UN. Dari fakta di atas, kita dapat berpikir bahwa para peserta didik sama sekali belum siap dalam menjalankan UN, baik tidak siap secara kemampuan, mental, maupun keduanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Erlina. Sekarang pembicara 5 dari tim oposisi, silahkan menyampaikan pendapatnya. Dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menyampaikan pendapat saya. Dengan dihapuskannya ujian nasional, pemerintah tidak serta-merta meniadakan ujian evaluasi. Nadiem Makarim melalui program Merdeka Belajar mengadakan 4 program setelah ditiadakannya ujian nasional, di mana 2 program di dalamnya adalah asesmen kompetisi minimum dan survei karakter yang digunakan sebagai pengganti ujian nasional. Sehingga dihapuskannya ujian nasional bukan berarti sistem pendidikan semakin kacau karena tidak ada evaluasi pembelajaran. Justru sistem ujian nasional diganti dengan sistem evaluasi yang dinilai memiliki nilai kerja lebih baik. Hal ini dikarenakan AKM dilaksanakan pada pertengahan jenjang, yaitu pada kelas 4, 8, dan 11. Yang dari sinilah dapat diketahui kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran sehingga dapat diperbaiki dalam semester yang tersisa. Salah satu tujuannya adalah untuk menyamakan konsep pendidikan Indonesia dengan konsep di negara maju. Karena menurut survei, pendidikan Indonesia tertinggal 128 tahun dengan negara-negara maju. Dengan adanya AKM ini, para peserta didik bertindak sebagai subjek pendidikan yang menghendaki terjadinya tukar pikiran antar sesama peserta didik seputar keilmuan yang diharapkan mendorong untuk berpikir kritis, berwawasan luas, memahami konsep hubungan materi dengan sosial, dan meninggalkan konsep peserta didik sebagai objek pendidikan di mana dulu hanya bersifat pasif dan berperan sebagai wadah yang harus menerima penjelasan yang diberikan oleh guru. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Salsabila. Dipersilakan pembicara 3 dari tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Dimulai dari sekarang. Baik, perkenalkan nama saya Syarahmania, absen 1 sebagai pembicara 3 tim netral. Menurut pendapat saya, kecenderungan stres dan kecurangan siswa dalam melaksanakan ujian nasional disebabkan oleh harapan yang berlebihan baik dari pihak orang tua maupun sekolah.
Harapan berlebih tersebut mampu mendorong siswa untuk berbuat kecurangan. Sebagai contoh, menyontek dan membeli kunci jawaban yang telah beredar. Selain hal tersebut, tentunya stres juga disebabkan pengajaran materi yang dilakukan menjelang UN. Apabila murid dan sekolah sama-sama mendukung untuk memberikan persiapan jauh-jauh sebelum hari. Meskipun tidak hilang stres tersebut, namun dapat dikurangi. Sekolah juga perlu memberikan pembiasaan karakter sejak dini untuk tidak berbuat curang apapun dalam situasi apapun. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, dan murid. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Aisyah Ramania. Dipersilakan pembicara 4 dari tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Sultan Maga dari tim netral akan memberikan pendapat saya. Ujian nasional masih perlu dikembangkan. Di satu sisi, ujian nasional memiliki kelebihan, tapi di sisi lain juga memiliki kelemahan. Di satu sisi, di pihak lain ujian nasional juga tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya tolak ukur karena tidak dapat mencakup aspek pendidikan lain seperti pendidikan jasmani, budi pekerti, kecerdasan sosial, dan lain sebagainya. Dan juga terkadang siswa melakukan kecurangan dalam ujian nasional. Dengan demikian, pemerintah tidak boleh menutup mata pada kenyataan bahwa ujian nasional memang sangat jauh dari kesempurnaan. Seperti argumen pembicara tim netral sebelumnya, lebih baik beragam kelemahan UN yang ada harus segera diatasi agar dapat memberikan kepastian bagi segenap peserta didik maupun tenaga pengajar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Sultan Maga. Dipersilakan pembicara 5 dari tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Dimulai dari sekarang. Oke, sekarang dipersilakan sekretaris untuk menyajikan hasil debat. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari masing-masing tim. Dari tim afirmasi, ujian nasional juga masih tetap dibutuhkan. Hal ini diperlukan agar siswa tetap mau belajar dan berusaha, serta tidak bersikap acuh tak acuh terhadap pelajaran di sekolah. Jika UN dihapus, siswa akan acuh tak acuh dalam belajar karena UN tidak ada, menimbulkan kemalasan dalam belajar. Ada UN saja, terkadang ada yang malas belajar, apalagi tidak ada UN. Seperti apapun bentuk ujiannya, selama dilaksanakan secara tepat dan dicapai dengan proses yang tepat, kualitas pendidikan akan meningkat. Dari tim oposisi merasa skeptis tentang peran dan kinerja UN dalam segala bentuk bidang, seperti kualitas pendidikan, sudah tepatkah sistem pendidikan, UN yang membentuk mental siswa, dan sebagainya. Dengan ini, tim oposisi berpendapat kuat bahwa UN memang bukanlah sistem yang tepat untuk menyampaikan untuk pendidikan Indonesia, dan karena itu UN bukanlah indikator kemampuan siswa.
Dari tim netral, ujian nasional memiliki kelebihan, tapi di sisi lain juga memiliki kelemahan. Di satu sisi, ujian nasional juga dapat digunakan untuk menguji sebagai kemampuan siswa. Sementara di pihak lain, ujian nasional juga tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya tolak ukur karena tidak dapat mencakup aspek pendidikan lain seperti budi pekerti, kecerdasan sosial, dan lain sebagainya. Baik, saya akan menutup acara debat ini. Maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih telah menghadiri acara debat pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.